Oke, terima kasih. Terima Iya. kasih juga penjelasannya Mbak Gusti. Pertama, saya minta maaf kalau ada serangan-serangan atau kata-kata yang salah, ya. Karena kan kita manusia nggak mungkin luput dari kesalahan. Jadi waktu ketemu ya saya minta maaf, apapun itu bentuknya. Thank you, thank you. Nah, balik lagi sama kayak rules yang udah dibuat tadi, nggak ada serangan personal atau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ya. Ini berdasarkan postingan Bu Gusti juga, Mbak Gusti juga, sorry. Jadi kan Mbak Gusti pernah posting, kesalahannya jelas dia menambahkan kalimat yang tidak ada di video asli itu, yaitu bukan cuma saya Pak, kata orang TNI. Penambahan kalimat palsu ini bukan hal kecil, menggiring opini publik seolah TNI adalah kerusuhan massa. Ferry sengaja membenturkan rakyat dengan TNI. Mengapa dia menolak klarifikasi? Nah, Ya, ini postingan dari Bu Gusti kan ya? ya, membenturkan masyarakat dengan TNI. Nah, di sini kan saya sudah bilang Bu, bakal ada plot twist gitu. Tapi bukan plot twist pertama nih, bukan satu-satunya nih. Masalahnya Bu Gusti pun udah terinfokan bahwa saya sudah ada komunikasi dengan TNI. Iya. Gimana? Saya sudah ada komunikasi dengan pimpinan TNI. Jadi, oke. Jadi saya sudah ada komunikasi dengan pimpinan TNI, kita ada phone call, saling meminta maaf, media bilang kayak gitu, tapi kita sama-sama tidak membuka apa aja obrolan, karena yang dibahas itu banyak banget. Intinya Kapuspen TNI, Brigjen Freddy Ardiansyah dalam berita mengatakan bahwa pihaknya mengurungkan niat pelaporan terhadap Ferry Irwandi, alasannya untuk menghindari adanya hoaks yang dapat memecah belah bangsa. Nah, jadi kan Ibu menuduh saya membenturkan rakyat dengan TNI. Nah, ini saya sudah dapat konsensualnya. Salah satu obrolan saya dengan Jenderal TNI tersebut yang sudah saya sharing ke Bang Densu. Ada itu, tapi kita nggak bisa tampilkan kita nggak bisa karena konsensual. Mengatakan bahwa pimpinan TNI mengapresiasi apa yang saya lakukan, mengatakan bahwa pimpinan TNI mengerti kondisinya dan meminta maaf. Dan terakhir mengatakan saya seharusnya tidak meladeni Ibu Ayu. Mungkin Bang Densu bisa bacakan sedikit. Bacakan sedikit ya, Ki? Iya, bacakan satu paragraf aja. Nggak apa-apa, ada di hampir satu lagi masalahnya ya. Nanti aja lah, udah nggak usah. Pokoknya begitu dah. Intinya Bang Densu nanti abis ini udah minta di cross check. Jadi sebenarnya ada salah satu pembahasan kita dengan TNI juga yang lebih dalam adalah betapa banyak video hoax itu tersebar gitu. Iya. Yang membuat saya dan TNI itu memanas. Nah, salah satunya adalah video yang mengatakan saya menambahkan kata bukan cuma saya. Kata orang TNI itu. Kata orang TNI itu. Iya, betul. Nah, oke, ini mungkin, balik lagi Bu, ini bukan personal Ibu, tapi saya ada satu masalah dengan satu orang teman Ibu yang bernama Hairi Abbas, yang pakai akun anonim anak Jaksel. Nah, Hairi Abbas ini, kenapa dia pakai anonim? Karena di dalam grup yang saya kemarin sudah minta konsensualnya membahas antara Mbak Heri sama Bapak Hairi sama Mbak Gusti adalah mengatakan, thanks Bu, saya pakai anak Jaksel AI aja karena butuh promo. Bohirku akan sangat ngomel kalau namaku muncul sekarang. Aku nggak tahu siapa ini bohirnya, dianggap aku ntar interfere the other nation. Ya, gitulah. Pokoknya dia nggak mau terlihat. Makanya dia pakai anak Jaksel AI. Iya. Dan podcast ini saya terima. Kenapa demikian? Karena ada banyak sekali masalah dan ketakutan yang bukan cuma dirasakan oleh saya, tapi teman-teman yang ada di WA Group itu. Tanggal 12 Agustus, ketika mereka membicarakan AK-47-nya film Merah Putih ya, tanggal 9, ya 12 atau 9 Agustus atau 12 Agustus, pokoknya sebelum kejadian demo. Hairi Abbas ini memposting foto kalau dia memiliki senjata api handgun ukuran kecil. Yang lu posting di sosmed ya? Siapa yang punya senjatanya? Hairi. Berarti bukan aku ya? Bukan Mbak Gusti, Hairi. Makanya saya selalu bilang, dan ini lebih harus dibilang di depan podcast ya. Karena wow, handgun di dalam kantong. Iya, iya. Terus dia bilang biar dikira lighter sama orang. Oke. Nah, waktu kejadian demo, ini mungkin Mbak nanti bisa jelasin tanggal 12 bulan September tanggal 2 lah kalau nggak salah. Waktu kejadian diskusi antara Mbak Gusti sama Hairi. Dia mengatakan di paragraf terakhir, paling bagus untuk Indonesia kalau dia di NIP sekarang. NIP itu bisa nipel, bisa
memutus, membungkam, banyak sekali definisinya ya. Bisa kita copy, paste, tanya GPT lah bagaimana. Iya. Seharusnya itu tidak jadi terlalu mengkhawatirkan kalau misalnya kita nggak tahu yang ngomong ini orang yang mengaku punya senjata. Iya. Nah, problemnya, ini yang menarik. Bisa aja dia TNI, bisa aja dia Polri. Nah, masalahnya dia bukan TNI dan Polri. Buktinya adalah dia caleg dari Partai Garuda bernama Hairi Abbas. Oh, Jadi ada beneran, bukan anonimus. bernama Hairi Abbas, caleg Partai Garuda. Berarti ini membuktikan mungkin dong dia militer. Oke. Ya kan, kenapa dia bisa punya senjata gitu. Dia sempat membantah kalau senjata itu buatan. Foto senjata itu dia bilang bisa ngedit foto macam-macam langsung jadi waktu orang nanya foto senjata di WAG. AI maksudnya. Iya, terus kita coba tes di grup AI-nya, kita coba tes fotonya dan ternyata dideteksi bahwa foto itu sama sekali bukan AI. Oke. Nah, oke, selanjutnya. Ya. Saya di sini berusaha untuk memahami konteksnya. Ya. Saya berusaha untuk adil. Saya berusaha untuk seobjektif mungkin ngelihat Mbak Ayu. Dan saya tidak merasa benar, tidak merasa ada kejahatan. Tapi ya memang si Hairi inilah orang yang membuat video dan mengatakan ke Mbak Ayu bahwa Ferry menambahkan kalimat bukan cuman saya. Oke. Kata orang TNI. Yang di iNews itu ya? Yang di iNews. Iya. Oke. Dan sebenarnya balik lagi seperti yang saya janjikan kemarin, Mbak, saya nggak akan melibatkan pihak lain atau chat lain yang sesuai didiskusikan aja atau obrolan lain yang sifatnya personal ataupun ke saya sendiri ya. Tapi ya udah, ini sebagai bukti aja kalau si Hairi memberikan video itu ke Mbak Ayu, Mbak Ayu pun ngerasa wah bermasalah nih gitu. Nah, di salah satu podcast, ya. bahan ini di mana ya? Oke, kita Udah lewat dari durasi. Lewat dari durasi. Oke. Poinnya deh. Jadi kan dari semua hal itu, kita kasih tambahan dikit ya. Jadi poinnya dari semua hal itu, apa yang akhirnya membuat lu merasa bahwa ini semuanya udah jalannya salah nih? Makanya ini tadi file videonya masuk nggak? Masuk. Nanti kita masukin. Enggak, bukan video pembuktiannya supaya biar Video dari siapa? dari aku di file ini. Yang ini kan? Biar nggak nanggung, biar nggak kepotong. Bentar. Yang ini? Yap, Yang ini kan? coba di play. Terus gue tonton lagi sampai gue tonton berkali-kali loh, ini emang something wrong nih. Nah, yang something wrong itu adalah ada tambahan kata-kata yang paling fatal itu adalah bukan cuma saya. Nah, di situ tuh gue ngeliat bahaya. Udah yang ditangkapnya TNI, kemudian ada kata-kata ditambahin kata-kata bukan cuma saya. Padahal di video aslinya Nggak ada kata-kata bukan cuma saya. Oke. Masih ada tuh. Yo, satu pak saya. Yo, satu pak saya. Yo, satu pak saya. Yo. Nah, disitulah saya bilang, loh, Bukan cuma saya, sesamar ya? iya. Oke. Berarti saya tidak bilang menambah kata-kata. Oke. Nah, soal orang TNI-nya itu juga yang kita diskusikan dengan pimpinan TNI. Oke. Nah, pimpinan TNI ini sebagai penuntut, pimpinan TNI waktu itu bilang ke saya benar-benar menghargai dan mengapresiasi itu. Iya. Mas nggak perlu minta maaf. Nggak, Pak, saya harus minta maaf. Saya nyebut kata orang TNI. Kita ngerti situasi itu susah kata dia. Nggak, Pak, tetap aja saya nyebut kata orang. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita aman, tentram, kondisi stabil. Udah, nggak perlu minta maaf. Saya tetap mau minta maaf.